Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia. Insya Allah masuk surga, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beragama, tingkatan yang paling minimal adalah iman. Sehingga di akhirat ketika seseorang memiliki iman, meskipun imannya hanya sebesar zarah yang tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan, maka ada harapan untuk mendapatkan surga. Dan puncak keberagamaan adalah takwa. Itulah sehingga barometer ukuran kemuliaan seseorang di mata Allah adalah terletak pada tingkat ketakwaannya. Kedudukan takwa itu begitu pentingnya, sehingga takwa itu yang pertama menjadi wasiat. Wasiat siapa? Wasiat seluruh khotib. Jika mereka naik mimbar di hari Jumat, dapat dipastikan mereka berwasiat takwa. Minimal ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Orang tua jika mewasiatkan kepada anaknya, kebanyakan adalah menyangkut harta. Rasulullah ketika berada di penghujung usianya, beliau mengucapkan 3 kata: as-shalah, an-nisa, dan umati. Ini juga dipandang sebagai wasiat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan takwa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah takwa, ia berkedudukan sebagai wasiat. Di samping itu, takwa itu berkedudukan sebagai pakaian. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa, yuwari sawatikum, wari syawwa libasut taqwa, dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi takwa itu berkedudukan sebagai pakaian. Syekhul Islam Al-Utsaimin yang dimaknai takwa sebagai pakaian adalah bukan pakaian jasmani. Kalau pakaian fisik, ia berupa jas, baju koko, sarung, celana, baju, jubah. Itu adalah pakaian fisik, pakaian zohir. Yang dimaksud takwa berfungsi sebagai pakaian adalah pakaian batin atau rohaninya. Betapa banyak orang, pakaian zohirnya begitu mahal, bermerek dan terkenal, tetapi jiwanya kering kerontang, telanjang bulat, tidak tertutup dengan pakaian takwa. Sehingga tutur katanya melukai orang, keputusannya menyengsarakan, pemikirannya menyesatkan, keberadaannya menyusahkan orang, karena rohaninya tidak terbungkus dengan pakaian takwa. Jadi takwa berkedudukan sebagai pakaian. Yang ketiga, takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Manusia pada hakikatnya kampung halamannya bukan di dunia. Dunia ini hanyalah tempat di mana kita dilahirkan. Kampung halaman kita sesungguhnya adalah akhirat.
Dan untuk menuju ke sana perlu bawa bekal. Karena saat itu cek tidak laku, saat itu ATM tidak ada gunanya, saat itu kartu kredit tidak berfungsi, dan saat itu yang paling bernilai adalah takwa. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di samping itu, inti semua ibadah, ruhnya terletak pada takwa. Seseorang berkorban yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, karena dagingnya dibagi-bagi, darahnya dibuang, kulitnya jadi kendang. Lalu yang sampai kepada Allah dari ibadah kurban itu apa? Yaitu nilai takwanya. Kurban itu intinya adalah di takwa. Seseorang berpuasa, apakah yang sampai kepada Allah lapar, hausnya? Bukan. Yang sampai kepada Allah adalah sejauh mana tingkat takwanya. Ketika orang berhaji, ternyata nasihatnya, bekalnya adalah takwa. Karena ketika bekal ini tidak dibawa, mungkin secara fikih hajinya sah, tapi kosong dari nilai ruhiyah karena tidak membawa bekal takwa. Begitu pentingnya takwa, mestinya dalam hidup ini kita punya alokasi waktu untuk melajari bagaimana agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana ciri-cirinya? Ini harus kita seriusi, karena ini sebaik-baik bekal untuk meninggalkan dunia, kembali ke kampung halaman akhirat, yaitu surga. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, agar kita mendudukkan takwa pada proporsi yang sangat urgen, yang sangat primer, yang sangat skala prioritas dalam kehidupan kita. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.